Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan dijadikan kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang dengan nikmat ini kita mengenal Rabb kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dan juga dengan nikmat ini kita mengetahui bagaimana cara bertakarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan nikmat ini kita mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia yang sementara dan kehidupan Suaranya tidak keluar, Ustaz. hakikat kehidupan dunia adalah sementara dan kehidupan sejati adalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala ujian, segala cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita semuanya, seorang mukmin, seorang muslim yang mengetahui akan hakikat dunia ini, maka begitu mudahnya dia menjalani segala ujian-ujian pahit yang kita jalani di kehidupan dunia. Karena kita menyadari bahwa itu berbuah nikmat, berbuah kebaikan, keabadian yang diharapkan oleh setiap yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum melihat sebagaimana dalam kajian sirah kita pada kesempatan sebelumnya, di Bai'atul Aqabah yang kedua, yang antum menyadari, kita melihat bahwa pelopor dari Bai'atul Aqabah kedua ini adalah pemuda-pemuda dari kalangan ahli Yathrib, orang-orang Madinah, yang mereka ini dengan semangatnya membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi perjuangan Islam. Mereka dengan semangatnya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hari itu mereka berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari itu juga mereka berkomitmen untuk bersedia berjihad, berperang demi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita melihat bagaimana apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, ketika harta-harta kami korbankan, ketika akibat kami mengikuti engkau, kami akan kehilangan orang-orang yang kami cintai. Dan ketika kami akibat mengikuti engkau ya Rasulullah, kami nanti akan berhadapan dengan seluruh bangsa Arab. Kami akan dapat apa? Apa janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi kalian surga. Nabi SAW tidak memberikan impian-impian sementara dari impian dunia. Nanti ketika saya berkuasa, saya kasih jatah kekuasaan, kamu bakal dapat harta begini dan begitu. Nabi SAW tidak menjanjikan itu semuanya. Namun pemuda-pemuda ini, subhanallah, dengan semangat imannya, mereka termotivasi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ikhwatal iman, seringkali di dalam kajian sirah ini seringkali ana singgung bahwa bagaimana para pemuda lah yang menjadi pelopor dakwah, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan berhala kaumnya, beliau saat itu masih muda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang disebut dengan Ibrahim. Juga yang beriman kepada Nabi Musa di masa beliau berdakwah, wa ma amana min qaumi Musa illa dzurriyyah. Tidaklah beriman dari kaumnya Nabi Musa kecuali anak-anak muda. Dan insya Allah antum masih tahu tentang Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi siapa?
innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita membahas tentang keutamaan Madinah, kita akan melihat bagaimana peran pemuda untuk mengajak yang lebih tua agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketika sahabat Ansar yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pulang ke kota Madinah, ya pada malam Baiatul Aqabah yang kedua ini, mereka pulang ke kota Madinah. Mereka menampakkan Islam kepada penduduk kota Madinah. Mereka mengajak keluarga mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga hanya tersisa beberapa orang-orang tua. Orang-orang tua ini yang memang lebih susah didakwahi ketimbang anak muda. Ya, biasanya kalau ketika terjadi perubahan kebaikan, yang paling susah dirubah yang tua. Yang paling repot, ya, yang paling susah untuk diperbaiki yang tua. Mereka merasa sudah berada di status quo-nya sehingga mereka susah untuk memperbaiki dirinya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara orang tua yang masih dalam status quo ini adalah Amr bin Jamuh. Ya, Amr ibnul Jamuh radhiyallahu anhu. Beliau adalah pemimpin dari Bani Salimah, ya, tokoh yang paling senior di antara mereka. Anaknya dia seorang pemuda yang bernama Mu'adz, ya, ikut dalam Baiatul Aqabah ini dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Nah, Amr ini dia sebagaimana tokoh-tokoh senior dari kaumnya, mereka memiliki berhala yang disembah, yang ditaruh di rumah. Berhala yang dibuat dari kayu. Berhalanya bernama Manat. Ya, di antara berhala yang banyak disembah oleh orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah pada saat itu. Dia buat dengan bagusnya berhala itu yang terbuat dari kayu dan disembah, ditaruh di rumahnya. Nah, ketika pemuda-pemuda Bani Salimah ini masuk Islam, di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal dan juga anak dari Amr bin Jamuh, yaitu Mu'adz ibnu Amr. Ini di antara pemuda-pemuda Bani Salimah yang ikut Baiatul Aqabah bersama Rasulullah SAW. Nah, mereka melihat bagaimana caranya mempengaruhi bapaknya Mu'adz ini tadi, si Amr bin Jamuh. Caranya di waktu malam mereka curi berhala ini. Jadi berhala ini dicuri di waktu malam, kemudian dibuang di tempat sampah, tempat kotoran manusia. Dan cara buangnya, berhala ini dibalik kepalanya ditaruh di kotoran manusia. Ya, ditaruh di kotoran manusia kemudian ditinggal pergi. Sehingga di waktu pagi harinya ketika Amr bin Jamuh ini ingin menyembah Tuhannya, dicari Tuhan saya mana? Dicari-cari Tuhannya ke sana kemari tidak ketemu. Akhirnya dicari-cari siapa yang melakukan ini. Dia mencari ke sana kemari dan dia mendapati Tuhannya di tempat kotoran. Diambil, dibersihkan, dikasih wewangian, ditaruh lagi di tempatnya. Dia mengatakan kepada berhala Manat ini, wallahi, lau a'lamu man fa'ala hadza bika hadza la ukhziyanna. Demi Allah, andai kata saya tahu siapa yang berbuat ini kepadamu, pasti aku akan hinakan dia. Aku akan hukum dia. Maka kemudian terjadi lagi. Ya, di malam hari yang berikutnya, Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr radhiyallahu anhuma, mereka mencuri berhala ayahnya Mu'adz bin Amr, yaitu berhalanya Amr ibnul Jamuh. Dicuri, ditaruh begitu lagi. Dan kemudian dicari lagi. Setelah beberapa kali seperti ini, setelah dibersihkan, dikasih wewangian, disembah lagi, maka suatu hari dia gantungkan pedangnya. Dia punya pedang, digantungkan di berhalanya. Dia mengatakan, Inni wallahi la'ala man yasna'u bika. Ma'ara, demi Allah aku tidak tahu wahai Tuhanku, siapa yang berbuat begini kepadamu. Fa in kana fika khairun famtani. Ini saya kasih pedang. Kalau memang baik, lawan. Ya, lawan siapa yang berbuat kepada kamu seperti ini. Akhirnya di malam itu lebih dahsyat lagi. Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Jabal mengambil berhala itu, diikat kepalanya dengan bangkai anjing. Diikat dengan bangkai anjing, ditaruh di kotoran manusia. Ditaruh di kotoran manusia. Dicari lagi oleh si Amr ibn al-Jamuh, ya, dan kemudian
dia mendapati Tuhannya terikat dengan bangkai anjing. Subhanallah. Nah, ini dengan kepala tertelungkup seperti itu diikat dengan bangkai anjing. Itu emosinya tersulut yang luar biasa. Namun di saat ini baru sadar dia. Dia tahu. Baru di saat ini dia sadar. Ini berhala. La tanfa' wa la tadur. Berhala ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mencelakakan seseorang. Nah, di saat itu beberapa orang anak-anak muda ya kaumnya mulai mengingatkan kepada Amr ibn Jamuh. Ingat, ini tidak layak disembah. Berhala. Tidak layak untuk disembah. Nah, di saat itulah kemudian dia masuk Islam. Sedikit pelajaran, sedikit catatan terkait dengan hal ini. Pemahaman kajian-kajian bagaimana Islamnya mereka-mereka yang non-Muslim kemudian memeluk Islam. Mengajarkan kepada kita bahwa yang paling mendasar di antara ajaran Islam. Bahwa adalah batil dan sesat. Orang yang mengatakan ajaran yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya, semua agama itu benar. Bagaimana disamakan berhala-berhala yang disembah dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin? Bagaimana disamakan orang yang menyembah berhala dengan sosok patung-patung yang sebagian dari patung-patung itu antum mengetahui tidak berpakaian, ya, telanjang, dan kemudian disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahadus Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sangatlah aneh, dan yang akan lebih aneh lagi jika yang mengatakan dan memiliki keyakinan semua agama sama ini seorang yang katanya Muslim. Bagaimana Muslim beranggapan seperti itu? Apakah dia ridha bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala Al-Ahadus Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad disamakan dengan berhala-berhala itu yang ada yang menyembah binatang, bahkan ada yang menyembah batu dan pohon, ada yang menyembah jin dan syaitan, dan kemudian mereka mengatakan semua agama sama? Di mana keimanan mereka? Di mana la ilaha illallah yang mereka pernah ucapkan jika mereka adalah seorang Muslim yang sebenarnya? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah ikhwatal iman. Dengan ini maka baiklah Islamnya Amr ibn Jamuh. Ya, Islamnya luar biasa. Beliau baik Islamnya. Mendapatkan hidayah. Dan seringkali setiap dia ingat berhala yang dia sembah, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri hidayah kepadaku. Tidak menyembah berhala patung yang tersesat itu. Sampai dia pernah mengatakan, ya, dia mengatakan, wallahi lau kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wasta bi'rin fi qaran uffin limalqaka ilahan mustadan al'ana fattashnaka an su'il ghaban alhamdulillahil aliyyi dhil minan alwahibir razzaqi dayyanid diyan fahuwa alladhi anqadhani min qabl an akuna fi dhulmati qabrin murtahan bi Ahmad al-Mahdiyyin Nabiyyil Mu'taman. Beliau mengatakan dalam salah satu bait syairnya, demi Allah, andai kata benar engkau adalah seorang Tuhan, sosok Tuhan, engkau tidak akan mungkin diikat bersamaan dengan bangkai anjing di dalam sumur, di dalam tempat kotoran. Betapa hinanya engkau wahai Tuhan yang tertelungkup di tempat kotoran. Dan saat ini aku sadari diriku betapa dungunya aku dengan mempertuhankan dirimu. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang memiliki banyak karunia, yang maha memberi, yang maha memberi rizki, yang maha membalas segala amal perbuatan manusia. Dialah yang telah menyelamatkanku dari kegelapanku sebelum aku nanti mengalami kegelapan di dalam kuburku. Dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang datang membawa keamanan dan keimanan. Subhanallah ikhwatal iman. Amr ibn Jamuh, jika antum membaca kisahnya, beliau ini sahabat yang ikut perang Badar dan juga nantinya kemudian dia ikut perang Uhud. Ketika ikut perang Uhud, beliau ini sudah tua, pincang. Dia pincang. Anaknya menghalangi abahnya untuk ikut perang. Ya Abi, kamu sudah tua, pincang. Jangan ikut jihad. Tapi abahnya memaksa. Sampai anak ini melaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, abah saya pengen berangkat jihad. Memaksa berangkat jihad. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW kepada ayahnya, kepada Amr bin Jamuh. Ya Amr,
innaka ma'dzur, engkau diberi uzur oleh Allah, boleh untuk tidak jihad. Namun kata Amr bin Jamuh, ya Rasulullah, jangan larang saya. Saya ingin berangkat jihad. Saya ingin masuk surga dengan tongkat saya ini ya Rasulullah. Nabi SAW tertawa. Kalau kamu masuk surga, kamu gak butuh tongkat, kata Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian beliau radhiyallahu an ikut jihad di dalam perang Uhud. Ikut jihad di dalam perang Uhud. Kemudian beliau radhiyallahu an mati pada peristiwa itu. Mati syahid dalam peristiwa perang Uhud. Dan beliau dikuburkan bersama dengan Abdullah bin Amr bin Haram dalam satu kubur. Ya, ditaruh di kubur yang sama. Dan ini pernah terjadi ikhwatul iman di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan sebagai khalifah, pernah terjadi banjir. Ya, banjir sehingga Uhud ini, kuburan Uhud meluap. Sehingga jasad-jasadnya keluar dari kuburan. Antum tahu, semua jasad itu utuh. Ya, semua jasadnya utuh, dan sebagian sahabat itu malah luka-luka yang pernah mereka alami ketika peristiwa perang Uhud masih keluar darahnya. Masih keluar darahnya. Di antaranya adalah Amr bin Jamuh. Ya, masih utuh. Sahabat yang mati dengan rambutnya masih hitam, tetap hitam. Ya, tetap utuh semuanya. Ini pernah terjadi di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan, mereka utuh semuanya. Setelah banjir itu surut, mereka dikuburkan kembali. Ditutup kembali. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana di kajian sebelumnya telah disampaikan bahwa Bai'atul Aqabah ini menjadi titik balik. Menjadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kota Madinah sebagai hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapnya para sahabat. Dan kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya. Kenapa sahabat Ansar begitu mudah merespon dakwah Rasulullah SAW dibandingkan dengan bangsa Arab yang lain. Kenapa Quraisy susah? Kenapa Taif susah? Kenapa yang lainnya susah menerima? Dan kenapa sahabat Ansar begitu mudahnya menerima? Pada kesempatan sebelumnya, insya Allah antum telah memahami hal itu. Ya, jika teman-teman yang di sini pengen tahu, bisa melihat rekaman kajiannya. Ya, di antara sebabnya adalah karena sahabat Ansar yang di kota Madinah, mereka sudah kumpul dengan Yahudi. Yahudi ini sering cerita, sebentar lagi waktunya Nabi akan datang. Dan Yahudi tidak tahu bahwa Nabi itu akan muncul dari Bani Ismail, dari Arab. Mereka kira dari mereka. Maka Yahudi-Yahudi ini sering mengancam Aus dan Khazraj. Kalian kalau Nabi itu nanti diutus, kami akan memerangi kalian, kami akan menghancurkan kalian. Sebagaimana Allah memerangi kaum Ad dan Samud. Jadi sering menyampaikan itu. Ternyata mereka mendapati Nabi Muhammad di kota Mekah. Dan cirinya persis seperti yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Maka di saat itulah orang-orang Ansar ini mengatakan, ini saatnya kita mendahului Yahudi. Biar kita beriman lebih dahulu, agar kita yang mendapatkan kemenangan janji yang disampaikan itu. Ini di antara sebabnya. Banyak lagi sebab-sebab yang lainnya. Di antara sebabnya adalah itu, maka Ansar begitu cepatnya merespon dakwah Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita membahas tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, perlu kita mengetahui keutamaan dari kota Madinah. Kelebihan-kelebihan apa yang ada di kota Madinah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Madinah sebagai darul hijrah, sebagai markas dakwah. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan penduduk kota Madinah. Ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga banyak hikmah yang lainnya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara kelebihan kota Madinah, bahwa kota Madinah ini secara letak geografisnya seakan-akan memiliki benteng tersendiri. Ya, kota Madinah ini tidak bersinggungan dengan kota-kota lain. Independen, dia berdiri sendiri. Dan kemudian di kota Madinah itu ada harrah, yaitu bebukitan, pegunungan yang memiliki jalan-jalan sempit. Pegunungan yang memiliki jalan-jalan sempit sehingga yang meliputi sisi kota Madinah terutama dari sisi barat. Ya, termasuk juga yang dari sisi timurnya. Jadi ada bebatuan Wabrah namanya atau bebatuan Waqim. Yang keduanya ini bersatu sehingga menjadi semacam benteng untuk kota Madinah. Kemudian
Di sisi selatan, di situ hanyalah satu-satunya yang tersikap, yang terbuka. Sisi selatannya hanya itulah yang terbuka. Yang nantinya, nanti ketika kita melanjutkan kajian sirah ini, waktu peristiwa perang Ahzab, perang Khandaq, kenapa yang digali parit cuma di satu sisi saja? Kenapa bukan keliling kota yang digali parit? Karena seluruhnya sudah terbentengi secara geografis. Adapun satu sisi inilah yang digali parit oleh para sahabat sehingga menjadi Khandaq, yang menjadi perisai para sahabat menghadapi serangan seluruh bangsa Arab pada saat itu, terutama dari Quraisy. Kemudian juga kota Madinah ini diliputi dengan perkebunan kurma, penuh dengan kebun kurma. Jadi kebun kurma itu tidak seperti sekarang yang tertata sedemikian rupa rapinya, tapi di zaman itu kebun kurma itu seperti hutan. Ya, kalau sekarang kebun kurma itu ditanam dengan jarak tertentu, ya 5 meter kali 5 meter dan terus demikian sehingga tertata sedemikian rapinya. Namun di zaman itu tidak ada seperti itu. Jadi ditanam pohon-pohon, jadi seperti hutan dengan rindangnya. Dan maka ketika ada rombongan pasukan, ketika masuk ke sana, mereka harus terpecah. Tidak mungkin mereka dengan barisan pasukan itu mereka masuk dengan tertata barisannya. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu, pasukan kecil yang disiapkan untuk menghadang pasukan besar yang ingin menyerbu kota Madinah dengan mudahnya bisa dihadang oleh pasukan kecil tersebut. Ya, karena pasukan kecil ini mudah menghadapi karena musuh itu akan terpecah ketika mereka masuk ke kota Madinah. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Ishaq menyebutkan, beliau mengatakan, kana ahadu janibai al-Madinah auratan wasairu jawanibiha musyakkakatan bil bunyani wan nakhil la yatamakkanul aduwwu minha. Bahwa kota Madinah itu hanya satu sisinya saja yang terbuka. Adapun sisi-sisi lain kota Madinah itu terpecah-pecah dan terbelah-belah dengan adanya bebukitan, pegunungan, kemudian hutan-hutan kurma, sehingga tidak memungkinkan musuh untuk menyerbu dari sisi-sisi itu. Itulah di antara hikmah kenabian yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang kenapa beliau hijrahnya di kota Madinah. Nabi SAW pernah bersabda, Inni uritu dara hijratikum, zata nakhlin baina labatain. Aku telah ditunjukkan dalam mimpiku oleh Allah tentang tempat hijrahnya kalian. Yaitu tempat yang penuh dengan pohon kurma yang diliputi dengan pegunungan batu. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi, di antara kelebihan lain, kenapa dipilih kota Madinah? Karena penduduk kota Madinah pada saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Yang Aus dan Khazraj ini, mereka itu memiliki karakter tinggi hati. Awalnya, ya Aus Khazraj ini memiliki karakter tinggi hati. Tidak mau merendah kepada orang. Tidak pernah dijajah. Mereka ini selain tinggi hati, doyan berkelahi, suka perang. Suka perang Aus dan Khazraj. Dalam kajian-kajian sirah sering Anda singgung tentang hal ini. Sehingga kebiasaan mereka untuk berkuda, memanah, bermain pedang, ini sudah kebiasaan rutin. Ya. Dan memang di dalam generasi Islam ini, ketika anak-anak mudanya lebih memiliki jiwa kepatriotisme seperti ini, suka bela diri, suka mempelajari hal-hal yang bersifat fisik, ketangkasan, berkuda, memanah, bermain pedang dan yang semisalnya, maka itu akan berdampak kepada musuh-musuh Islam. Ya, sehingga pernah terjadi di masa perang salib, ya, salah satu masa perang salib, ada salah seorang intelijennya Nasrani mendatangi Andalusia. Ketika mendatangi Andalusia, dia mendapati ada anak umur 9-10 tahunan menangis di pinggir pantai, menangis. Ditanya oleh intelijen ini, "Kamu kenapa menangis?" "Iya, saya baru kalah latihan dengan teman saya. Teman saya memanah dengan 10 anak panah, semuanya kena. Sedangkan saya dari 10 anak panah, luput 1. 9 kena, 1-nya luput, kalah dengan temannya, dia menangis." Maka kata intelijennya ini, dia pulang ke negerinya, dia bilang, "Tolong jangan sekarang nyerbu Andalusia. Bahaya. Anak kecilnya saja mainannya seperti ini." Ya.
mainannya kalah anak panah, nangis dia. Ini bahaya. Apalagi senior-seniornya, tua-tuanya, jangan macam-macam. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun sudah tua, jalan pakai tongkat, tidak berhenti latihan memanah. Ini para sahabat. Pernah ditanya ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, tapi hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Ketika ditanya, kamu sudah setua ini, latihan memanah. Latihan memanah ini tidak seperti latihan tembak. Tembak ini dor, peluru, lepas. Nggak bakal kita ambil lagi pelurunya. Tapi latihan memanah, busur itu diambil. Ya, jadi setelah memanah sedemikian jarak, dia harus berjalan ke sasarannya, dia cabut busurnya untuk balik lagi ke tempat asal tembak dan nembak lagi. Setelah busurnya habis. Ini latihan memanah, beda dengan latihan nembak. Kita peluru habis, beli lagi. Ya, kita tidak akan mencari peluru yang hilang. Ditanya sahabat ini, kamu sudah setua ini dengan pakai tongkat, kenapa kok tidak berhenti latihan memanah? Apa jawabannya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ta'allama ar-ramy, thumma tarakaha, falaysa minna. Barang siapa yang belajar memanah, kemudian ditinggalkan latihan memanahnya, bukan golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin terus menjadi golongan dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak akan tinggalkan latihan memanah walaupun sampai tua. Subhanallah. Jika ini ada di kalangan pemuda Islam, fisiknya kuat, ya. Terus kemudian memiliki, ketika seseorang latihan memanah, banyak kemampuan mental yang diajarkan. Ya, di situ diajarkan untuk fokus. Di situ diajarkan untuk melatih ketenangan. Karena ketika kita menarik busur anak panah itu, kemudian kita tidak bisa mengontrol nafas kita dan fokus kita, terus goyang, maka pasti akan luput. Ya, apa bedanya latihan memanah dengan latihan menembak? Kalau latihan menembak ini kita pakai apa namanya? Ya, skopnya ya. Kita pakai skopnya itu. Nah, skopnya ini membuat sasaran tembak itu seperti di depan mata. Benar ya? Semakin bagus skopnya ini, teleskopnya ini, semakin bagus maka sasaran yang ratusan meter itu bisa seperti persis di depan mata. Jadi untuk menjadi sniper tembak lebih gampang ketimbang untuk menjadi sniper panah. Ya. Itu lebih gampang jadi sniper tembak, lebih mudah sekali. Kita mau latihan apalagi muslimin. Alhamdulillah saya pernah bertemu dengan seorang teman yang pernah menjadi tentara Amerika. Snipernya Amerika, muslim. Ya. Dia muslim. Dia cerita, Ustaz, saya pernah jadi snipernya tentara Amerika. Dan dia the bestnya sniper di Amerika. Masya Allah. Anak ketemu di Jakarta. Kenapa dia the bestnya? Karena dia muslim. Kita umat Islam sudah dilatih sholat, dilatih khusyuk, dilatih tenang. Maka untuk melatih ketenangan ini, untuk menembak sasaran tembak itu sangat mudah bagi seorang muslim. Ya, Ana juga beberapa kali mencoba latihan nembak ini untuk mendapatkan sasaran sesuai dengan yang menjadi target kita. Begitu gampangnya. Bagi seorang muslim mudah, sangat mudah sekali untuk kontrol ketenangan kita, untuk nembak dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan orang kafir yang tidak memiliki latihan itu. Kita minimum latihan untuk khusyuk ini 5 kali sehari, 17 kali, 17 rakaat dalam sehari. Orang kafir tidak seperti itu. Nah, kembali kepada kisah intelijen tadi. Kemudian selang beberapa tahun, si intelijen Nasrani yang ingin menyerbu Andalusia, dia datang lagi ke Andalusia. Kemudian dia perhatikan, dia menemui seorang pemuda, melihat seorang pemuda sedang di tepi pantai dengan tampilan rambut yang licin, ya, rambutnya licin, tampilannya sudah luar biasa, ini perawatan sana sini, ya. Kemudian pemuda ini menangis di pinggir pantai. Usia 21-an. Ditanya, kenapa kamu menangis di sini, wahai saudaraku? Dia mengatakan, iya, saya baru putus cinta. Iya, baru putus cinta. Nah, kemudian dia ngomong kepada pasukannya, kepada negaranya, sekarang saatnya. Ini waktunya. Kita serbu habis mereka. Ya. Dan itulah kenapa ini yang menjadi target sasaran kufar dengan segala caranya kepada pemuda kaum muslimin. Mereka tidak akan menyerang kita dengan sekarang, tidak akan membuat kita dengan walaupun itu tetap mereka lakukan.
mengiming-iming kita, membuat kita untuk tergiur untuk mengikuti agama mereka. Karena Allah telah menegaskan, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Namun mereka memiliki target yang lain. Jika kita tidak bisa mengikuti agama mereka dengan pindah agama, setidaknya kita sudah berubah budaya kita, style kita, model kita, cara berpikir kita. Ya, orientasi kita melihat budaya modern itu seperti apa. Mereka akan menjadikan itu semuanya, orientasi kita adalah sebagaimana gaya barat. Dan dibuat orientasi hidup kita secara hedonisme. Kehidupan bahwa dunia adalah yang terpenting. Ya, kebagusan, keindahan, fasilitas itu lebih penting daripada inti dari kehidupan ini, yaitu beriman kepada Allah, beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya untuk tabungan akhirat kita. Itu sudah bukan merupakan target untuk mengejar, untuk apa yang kita kejar dalam hidup. Namun yang kita kejar adalah dunia dan segala fasilitas keindahannya. Sedangkan Aus dan Khazraj, mereka sudah terbiasa perang. Maka insya Allah antum ingat pada kesempatan kajian sebelumnya, bagaimana malamnya diajak baiat oleh Nabi, baiatul Aqabah kedua. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, jika engkau mau, besok kami akan hunus pedang. Di Mina ini kami akan penuhi dengan pasukan kita untuk menyerbu kota Madinah, untuk membelamu, untuk melawan mereka-mereka yang melawan kita. Namun Nabi meredam mereka dengan mengatakan, lam nu'mar bidzalik. Kita belum diperintahkan untuk melakukan hal itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan bangsa Aus dan Khazraj, mereka tidak pernah tunduk kepada kabilah manapun di luar mereka. Tidak pernah tunduk kepada kabilah manapun. Tidak pernah bayar upeti kepada suku yang lebih besar yang mereka anggap lebih besar dari mereka. Dan lebih jelas lagi, nanti dalam kajian sirah ketika peristiwa perang, sebelum peristiwa perang Khaybar, ya, perang Khandaq, perang Ahzab, bagaimana ketika Nabi SAW dan kaum muslimin diancam oleh Quraisy, Bani Ghifar, dan Ghatfan, Yahudi yang ada di kota Madinah. Mereka bersatu padu, maka disebut sebagai Ahzab, jamak dari Hizib. Kelompok-kelompok yang banyak mengepung kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Sedangkan Ghatfan saja, sedikitnya mereka menyiapkan 60.000 pasukan. Sedikitnya mereka mengumpulkan 60.000 pasukan untuk menyerbu Madinah. Nanti insya Allah pada kajiannya, itu masih jauh ceritanya. Itu menjelang Fathu Makkah. Ya, nggak tahu, ini mungkin akhir tahun depan kita sampai ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu Nabi memanggil tokoh-tokoh Ansar, di antaranya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Ya, Nabi menyampaikan, wahai Mu'adz, bagaimana tawaran Ghatfan yang mereka menawarkan kepada kita agar kita bayar upeti supaya mereka tidak ikut menyerah. Maksudnya Nabi menyampaikan musyawarah ini adalah untuk demi cintanya dan sayangnya beliau kepada penduduk kota Madinah. Jangan sampai kota Madinah ini dihabisi oleh Ahzab yang cukup besar ini, pasukan yang sangat besar yang datang dari luar. Nabi menawarkan hal ini kepada para sahabat, ya, terutama sahabat Ansor, tuan rumah yang ada di kota itu. Namun apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Beliau Sayyidul Aus, pemimpinnya suku Aus, seorang anak muda. Beliau meninggal dunia usianya belum 40 tahun. Radhiyallahu anhu, seorang waliullah, 36 tahunan meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'adz ini nanti ceritanya Masya Allah, yang beliau ketika meninggal dunia, arsy Allah bergetar karena merindukan rohnya. Ya, merindukan rohnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini badannya sangat besar. Sehingga ketika pakai baju besi itu suara gemerincing baju besinya itu membuat orang yang dia lewat saja membuat bergetar hatinya. Kalau dia naik kuda kakinya masih di tanah. Ini Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu, sangat tinggi besar badannya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini waktu dulu masih musyrik, tidak ada suku-suku ini yang berani mengambil kurma kita satu butir saja, kecuali karena mereka beli atau jadi tamu kita. Apakah setelah kita menjadi muslim mereka mau dapat kurma kita gratisan? Lah, kita akan perang sampai habis. Kita akan perang sampai habis. Ini jiwanya Ansar. Itu kenapa? Satu butir kurma mereka tidak pernah dapat gratisan dari kita. Dulu kita masih kafir. Ya, mereka hanya dapat gratisan kalau mereka bertamu di rumah kita atau mereka beli.
Apakah setelah kita Muslim kemudian mereka mendapatkan gratisan kurma, mereka mengambil jatah kita begitu saja? Lah, abadan. Kita akan hunus pedang kita dan kita mati karena itu. Allahu Akbar. Ini sahabat. Sebentar. Afwan. Allah. Tak vertigo. Minum dulu Ustaz. Taruh di telinga. Leha. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara hikmah kenapa Aus dan Khazraj menjadi penduduk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kota Madinah ini memiliki beberapa kekhususan, keistimewaan yang lain. Yang ana akan coba sebutkan beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang keutamaan kota Madinah dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih Muslim, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah faja'alaha haraman wa inni haramtul Madinata haraman ma baina ma'zimaiha an la yuhraqa fiha damun wa la yuhmala fiha silahun liqital wa la tukhbata fiha syajaratun illa li'alaf. Nabi SAW bersabda, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam telah mengharamkan kota Mekah dan Allah jadikan itu sebagai tanah haram. Dan aku jadikan kota Madinah sebagai tanah haram. Di antara dua bukitnya ini, maka tidak boleh ada darah yang ditumpahkan, tidak boleh ada senjata yang masuk ke kota Madinah untuk berperang, dan tidak boleh ada pohon yang dicabut dari kota Madinah kecuali untuk konsumsi makan. Dan Nabi SAW menyebutkan Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr. Bahwa kota Madinah ini haram, tanah suci, dari airnya, dari tanah air sampai ke Bukit Thawr. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan kota Madinah, di antara keutamanya beliau menyebutkan sebagai Taibah, tanah yang baik. Hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, atau Tabah. Ini adalah tanah yang baik. Tanah yang baik. Berulang-ulang Nabi SAW menyebutkan hal ini. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang tinggal di kota Madinah menyadari akan kelebihan kota Madinah ini. Di antaranya bahwa kota Madinah menyerap kegaduhannya. Jadi seringkali orang merasakan keramaian yang luar biasa di kota yang lain, tapi dengan ramai yang sama yang ada di kota Madinah, ternyata keramaian itu seperti diserap oleh buminya kota Madinah. Sehingga kita merasakan ketenangan, kesejukan yang ada di kota Madinah yang tidak dirasakan di kota yang lain. Padahal dengan keramaian yang seperti itu. Juga di antara keutamaan kota Madinah
Nabi SAW menyampaikan dalam Bukhari dan Muslim bahwa iman itu akan terserap, akan tertarik ke sarangnya. Dan sarangnya itu adalah kota Madinah. Nabi bersabda, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya kota Madinah, sesungguhnya iman itu akan terserap, akan balik ke sarangnya. Sebagaimana ular balik ke sarangnya. Juga Nabi SAW berpesan agar setiap yang tinggal di kota Madinah untuk sabar menghadapi segala kesusahan yang mereka hadapi di kota Madinah. Baik kepenatannya, baik karena mungkin harga barang-barang yang naik misalnya, atau karena segala cobaan yang mereka hadapi di kota Madinah. Pernah terjadi di zaman Nabi, seseorang Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bermusyawarah kepada Nabi SAW untuk meninggalkan kota Madinah. Karena pada saat itu harga-harga lagi naik dan anaknya, dia memiliki banyak anak. Dan hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, la yasbiru ahadun ala law aiha fayamuta illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Tidaklah seseorang yang bersabar dengan segala masalah yang dihadapinya ketika dia hidup di kota Madinah. Dia tetap bersabar hidup di kota Madinah dan dia mati di kota itu, maka aku akan menjadi pemberi syafaat baginya dan saksi baginya pada hari kiamat jika dia adalah seorang muslim. Kemudian juga Nabi SAW menyampaikan, nanti akan tiba waktunya. Ada orang-orang yang mengajak penduduk kota Madinah untuk keluar dari kota Madinah. Dan hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Akan ada orang, kata beliau, ya'ti 'alan nasi zamanun yad'u ar-rajulu ibna ammih wa qaribahu. Akan tiba waktunya seseorang mengajak ponakannya, mengajak sepupunya atau kerabatnya. Halumma ilar raha, ayo keluar ke kota yang lebih lengang, yang lebih luas. Jangan ke kota Madinah. Halumma ilar raha. Wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Sedangkan kota Madinah adalah lebih baik bagi mereka andai kata mereka menyadarinya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa tinggal di kota Madinah adalah jauh lebih baik karena ini adalah tanah haram yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Turunnya wahyu, turunnya banyak keberkahan. Ya, Allah jadikan di kota Madinah. Jangan diremehkan segala keutamaan yang Allah sediakan di kota Madinah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW pernah menyebutkan juga dalam Bukhari dan Muslim, di antara keutamaan kota Madinah, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk hijrah ke satu desa yang menghabiskan desa-desa yang lainnya. Ya, mereka bertanya dan mereka berkata Yathrib wahiyal Madinah. Mereka mengatakan itu adalah kota Yathrib, sedangkan itulah Madinah. Tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid. Yang kota Madinah ini membersihkan manusia sebagaimana las besi, api las itu membersihkan kotorannya besi. Maksudnya adalah bahwa kota Madinah ini akan mengalahkan kota-kota yang lainnya. Kota Madinah akan menjadi induk dari kota-kota yang lain. Dan kota Madinah akan membersihkan isinya dari orang-orang yang buruk. Sehingga nanti pada menjelang hari kiamat, orang-orang kafir dan munafik akan dikeluarkan dari kota Madinah. Yang tersisa hanyalah orang-orang beriman saja. Sampai Nabi pernah berdoa juga. Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kepada kami kota Madinah kami. Allahumma barik lana fi sa'ina. Allahumma barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahilah sa' kami, mud kami. Ya Allah, berkahilah segala keberkahan itu dengan dua keberkahan. Kata Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi ma minal madinati syi'bun wala naqbun illa alaihi malakani yahrusaniha hatta taqdamu ilaiha. Tidaklah setiap lubang, tiap pintu yang mendekati kota Madinah, di situ ada dua malaikat yang menjaga. Ini banyak sekali sabda Nabi SAW, dan juga di antara keutamanya adalah di sana ada masjid Nabi kita Muhammad SAW. Yang salat di masjid itu keutamaannya adalah 1000 kali melebihi masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram, ya kecuali Masjidil Haram. Bahkan lebih utama ketimbang salat di Masjidil Aqsa.
Juga di sana ada raudhah, ya, yang Nabi SAW menyebutkan bahwa raudhah ini ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku salah satu taman surga. Yang dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebahagiaan di sana, memberikan nilai ibadah yang lebih di sana, atau dijelaskan itu betul-betul taman surga. Maksudnya bagaimana? Tempat itu akan diambil apa adanya dari bumi dan diletakkan di surga oleh Allah nanti pada hari kiamat. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang di antara keberkahan kota Madinah ada Gunung Uhud. Gunung Uhud, sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, hadhihi tabah. Gunung Uhud ini adalah gunung yang baik. Wa hadha Uhud, ya. Dan ini adalah Gunung Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Subhanallah. Juga di dalamnya ada Masjid Quba. Yang sholat di Masjid Quba ini pahalanya sama seperti umrah, ya, sama seperti ibadah umrah. Juga di antara keutamaannya adalah ajwa, ya, ajwa Madinah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang di pagi hari memakan 7 butir ajwa Madinah, maka dia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Dan terakhir, ikhwatal iman, di antara keutamaan kota Madinah, bahwa barang siapa yang berniat buruk terhadap kota Madinah, maka Allah akan habisi dia. Allah akan habisi dia. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, man arada ahlal madinati bisu'in adzabahullahu kama yadzubul milhu fil ma. Barang siapa yang menginginkan keburukan bagi penduduk kota Madinah, maka Allah akan lelehkan dia sebagaimana garam itu dilelehkan dengan air. Dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, wala yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa adzabahullahu finnar dzaubar rasas. Tidaklah penduduk kota Madinah menginginkan keburukan bagi seseorang menginginkan keburukan bagi penduduk kota Madinah, kecuali Allah akan lelehkan dia seperti dilelehkannya timah, ya, au dzaubal milhi fil ma, atau dilelehkannya garam dengan air. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman, siapapun yang mau berbuat kerusakan di kota Madinah pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga Nabi mengingatkan, man akhafa ahlal madinati zulman akhafahullah. Barang siapa yang mengancam penduduk kota Madinah dengan kezaliman, Allah akan ancam kehidupannya. Wa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Dan dia akan terkena laknatnya Allah dan seluruh umat manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya segala amal ibadah dan segala kebaikannya. Maka antum melihat dalam sejarah, walaupun pemerintahan Islam, jika sampai pemerintahan itu mengepung kota Madinah, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah, ya, di zaman Yazid bin Muawiyah, apa yang terjadi? Tidak lama kekuasaan itu pun sirna, hilang, dicabut dari Yazid bin Muawiyah. Ini yang terjadi di dalam sejarah, dan juga sebagaimana yang pernah terjadi belum lama ini ketika ISIS masih merajalela, ya, Daesh merajalela, mereka melakukan pengeboman di kota Madinah. Dan para ulama pun mengatakan ini saatnya kehancuran mereka. Ketika mereka melakukan kerusakan di kota Madinah, maka Allah pun yang akan melelehkan mereka sebagaimana garam dilelehkan dengan air. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Inilah kajian kita pada kesempatan ini. Kita membahas tentang keutamaan kota Madinah. Semoga apa yang kita bahas ini memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fik ya Ustazi. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sudah memasuki ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Dan akan Anda sampaikan terlebih dahulu ini pertanyaan dari jamaah, yakni dari Ukti Niarani di Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan ya Ustazi, hafizahullah ta'ala. Bolehkah berdoa kepada Allah agar diwafatkan di kota Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi'? Syukur, jazakallahu khairan. Jazakallah. Baik. Kait dengan
meminta kepada Allah untuk mati di kota Madinah dan dimakamkan di sana. Apakah boleh memohon seperti itu? Boleh. Ya boleh. Dan ini dilakukan oleh sebagian ulama yang mereka mengatakan bahwa Allahumma amitna fi madinati nabiyyik. Ya, di antaranya adalah Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya, Umar radhiyallahu an pernah mengatakan, pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid di kota Nabi-Mu. Matikan aku dalam keadaan syahid di kota Nabi-Mu. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau radhiyallahu an mati syahid ketika beliau salat subuh. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Demikian jawaban untuk Ukhti Rani di Tangerang. Berikutnya pertanyaan dari Adin di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazi, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dari masjid lain kecuali Masjidil Haram. Jadi penduduk di sana jadinya pahala sholatnya berlipat-lipat ya. Tentunya dibandingkan dengan kita di sini misalnya. Lalu apakah ada ibadah lainnya seperti kita di sini juga mendapat pahala sholat yang hampir sama dengan sholat di sana? Demikian Ustaz pertanyaannya. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz dan keluarganya. Amin ya rabbal. Amin ya rabb. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa sebab kenapa amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah karena waktu, di antaranya adalah karena tempat. Waktu seperti di bulan Ramadan, ya. Seperti di malam Lailatul Qadar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat seperti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa. Ya, juga karena orangnya. Ya, siapa orangnya? Seperti sahabat Nabi misalnya. Kenapa Nabi SAW pernah bersumpah bahwa sedekah segenggamnya mereka lebih besar pahalanya ketimbang sedekah kita emas sebesar gunung Uhud. Karena orangnya. Dan termasuk juga dalam hal ini adalah karena keikhlasannya. Ketika seseorang itu ikhlas dalam beramal, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya berlipat-lipat melebihi ketika seseorang beribadah dengan apalagi dengan riya dan sum'ah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ada ikhlas yang dengan penuh ma'rifah mengenal bahwa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hamba Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan perintahnya, dia bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Ini berbeda dengan orang yang beribadah hanya sekedar gugur tanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, demikian jawaban dari Ustaz Zuna Ali untuk Adin di Malang. Barakallahu fiik. Selanjutnya pertanyaan dari abinya Sofi di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, izin bertanya, apakah suku atau kabilah Aus dan Khazraj sampai saat ini masih ada di Madinah? Demikian ya Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Yang ada menjadi Ansar. Ya, yang ada adalah Ansar. Aus dan Khazraj sudah tidak ada lagi. Yang ada tersisa adalah suku Ansar dan keturunan Ansar, itu yang ada. Adapun Aus dan Khazraj sudah tidak pernah lagi disebut namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Aus dan Khazraj, yaitu namanya hilang dan diganti menjadi Ansar, yaitu Ansarul Rasulillah, pembela-pembelanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Tapi Ustaz, ini rupanya pertanyaannya masih banyak, namun sudah pukul 9 dan kami lebih memprioritaskan Ustadz untuk karena sedang safar. Jadi tentu saja Jakarta Surabaya itu cukup jauh. Mudah-mudahan Ustadz bisa bisa istirahat lebih awal gitu saja supaya menjaga kesehatan Ustadz sehingga bisa memberikan ilmu ya, memberikan ilmu kemudian berdakwah lagi supaya lebih fit gitu Ustadz. Allah barik fiik sih. Jazakallah khair sih. Amin wa jazakallahu khair Ustadz. Baik, mungkin ada akhir kalam untuk menutup kajian pada malam hari ini, Ustaz, dari topik keutamaan kota Madinah ini. Nah, baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu kita membahas tentang keutamaan kota Madinah. Ini adalah sebagai permulaan dan prolog sebelum kita akan membahas tentang bagaimana hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Yang insya Allah pada kesempatan berikutnya, kita akan masuk ke hijrahnya Rasulullah SAW. Dan ini juga informasi bagi antum semuanya bahwa dengan kajian hari ini adalah
berakhirnya jilid pertama dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Ya, kitab sirah yang Anda pakai ini adalah kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, adalah sebuah kitab sirah yang cukup tebal, ya, 4 jilid, yang tiap jilidnya Anda sampaikan ke antum bahwa yang Anda bacakan ke antum ini di jilid yang pertama berakhir di halaman, sebentar, berakhir sekarang ini di halaman 602. Ya, alhamdulillah. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke jilid yang kedua. Ya, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, dan kajian kita ini hampir 2 tahun atau sudah 2 tahun, Kang Zaid? Ya, mau 2 tahun, Ustaz. Hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun baru jilid yang pertama berakhir sekarang. Dan insya Allah Allah SWT memberikan keberkahan bagi usia kita untuk bisa melanjutkan kajian sirah ini secara istiqamah. Ya Rabbana ya Karim. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.